Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nigel Zalku dengan NPM 06 2023 107737. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tugas asistensi dosen jaringan komputer, yaitu di soal yang pertama buatlah minimal 3 topologi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan ketentuan A. Setiap topologi mempunyai satu server. B. Setiap topologi harus memiliki minimal 5 PC. Dan yang ke C. Setiap topologi menerapkan DHCP. Untuk 3 topologi yang pertama, saya menggunakan topologi ring. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu 6 PC, 1 server, 6 switch, dan kabel straight dari PC ke switch, dan cross dari switch ke switch yang lainnya. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita hubungkan masing-masing PC ke masing-masing switch. Lalu setelah kita hubungkan dari antara switch dengan switch yang lain, kita hubungkan juga sehingga switch antara switch satu dengan yang lain itu membentuk lingkaran seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan server ke salah satu switchnya. Di sini saya menghubungkan server 1 ke switch yang ke-0. Lalu langkah-langkah untuk mengonfigurasi DHCP pada servernya, kita klik server dulu, lalu pilih config, lalu pilih fast ethernet, lalu isi seperti ini IP dan subnet masknya seperti ini. Nah, jika sudah, kita memilih di tab service-nya, lalu kita pilih DHCP, lalu kita isi ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita save. Lalu kita pilihkan on. Lalu kita coba untuk mengonfigurasinya di PC, yaitu klik di PC 1, IP configuration, lalu pilih DHCP. Nah, DHCP request successful, berarti untuk konfigurasinya itu sudah berhasil. Lalu kita lakukan ke setiap PC-nya untuk memastikan konfigurasi antar PC-nya itu berhasil. Lalu yang kedua, kita membuat topologi yang kedua, yaitu topologi bus. Di sini alat-alat yang dibutuhkan yaitu satu switch, lalu ada 5 PC. Nah, langkah-langkahnya juga hampir sama dengan topologi ring ya, seperti klik server tadi, lalu pilih config, lalu fast ethernet, kita isi seperti yang tadi, hampir sama. Lalu di tab service-nya kita konfigurasi seperti ini. Hampir sama. Nah, kalau sudah, kita on-kan, lalu kita tes dari setiap PC yang ada. Kita pilih IP configuration, lalu pilih DHCP.
Nah, berhasil, DHCP request successful, berarti untuk konfigurasinya di topologi busnya berarti berhasil. Lalu kita lanjut ke topologi yang ketiga, yaitu topologi star. Hampir sama alat-alatnya yang seperti tadi, hanya yang membedakan yaitu kita membuat switch di tengah, lalu membuat PC-nya sehingga membentuk seperti bintang, dan langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Untuk memastikannya hampir sama juga, yaitu seperti ini. Maaf, kita klik server dulu. Oh maaf, pertama masing-masing PC-nya ini kita hubungkan ke switch, mulai dari PC 10 sampai PC-nya yang ke-14. Lalu kita hubungkan juga dari servernya, kita hubungkan ke switch, seperti itu ya. Lalu kita klik server, masuk Ethernet, hampir sama dengan yang tadi ya. Lalu pilih PC 10, kita pilih IP configuration, lalu pilih DHCP. Nah, request access, berarti ketiga topologi yang saya buat itu sudah berhasil. Nah, lalu kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu di salah satu topologi membuat routing dinamis, konfigurasi FTP, dan konfigurasi SSH. Seperti ini. Untuk routing dinamisnya yaitu kita menambahkan router ya. Kita menambahkan router. Oke, kita lanjutkan, yaitu sampai dulu di router tadi. Di routernya itu kita pilih config, lalu fast Ethernet, kita isi IP dan subnet masknya seperti ini, dan fast Ethernetnya seperti ini. Setelah itu kita ke server, lalu pilih config, fast Ethernet, lalu isi IP dan subnet masknya seperti ini. Lalu untuk mengisi gateway-nya kita pilih seperti ini. Nah, kita bisa ngisi di file gateway-nya di sini ya. Lalu di router itu kita pilih klik tab CLI seperti ini. Nah, lalu kita pilih enable, kita isi seperti ini. Lalu kita tes koneksinya, yaitu kita pilih PC, pilih desktop, lalu ke command prompt, ping
Kalau dia nge-reply berarti routing kita itu berhasil. Oke, seperti ini ya, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita itu akan mengonfigurasi FTP pada server, yaitu kita pilih server dulu, lalu config ethernet, lalu isi IP dan subnet masknya, lalu isi default gateway-nya seperti ini. Lalu kita ke service, pilih FTP, lalu tambahkan username dan passwordnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan di sini. Lalu setelah itu kita klik PC, desktop, lalu command prompt. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah mencoba klik FTP, ketik FTP 192.168.22. Lalu kita diminta untuk memasukkan username yang sudah kita masukkan dan password yang tadi. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil. Oke, kita akan melanjutkan ke konfigurasi SSH. Pertama kita klik server, kita pilih PC, lalu kita IP configuration, kita isi IP, subnet masknya, dan default gateway-nya. Lalu kita pilih router. Nah, kita konfigurasi di bagian sini. Karena saya sudah mengisinya tadi, saya akan perlihatkan seperti ini. Seperti di sini. Jika sudah, kita akan lanjutkan ke sini. Sebentar, ya, kita ke sini. Lalu kita konfigurasi lagi di bawah sini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin tadi di rekaman saya tidak kelihatan, tidak terekam. Jadi saya di setiap hasilnya itu saya screenshot saja, lalu saya tampilkan di Word agar bisa kelihatan. Seperti ini untuk nomor 1, lalu ini nomor 2, nomor 2 seperti ini, bagian A, B, dan bagian C nya di sini. Oke, di soal selanjutnya yaitu kita mengonfigurasi proxy yang akan memblokir beberapa website, tetapi dengan jam dan hari tertentu. Yang pertama kita harus punya dulu squid-nya. Saya sudah punya squid di sini, lalu kita ketik nano etc squid.conf. Setelah itu kita isi seperti ini. Kalau sudah, kita save dan exit. Kalau sudah, kita restart scriptnya. Kita tunggu. Dan jikalau sudah berarti kita cek dulu.
di sini harusnya aktif, dan di sini di Ubuntu saya itu sudah aktif, berarti di website YouTube dan website yang lainnya harusnya terblokir sesuai dengan hari dan jam tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.